Kira-kira kapan tayang Ko Lukas mobilnya? Rencana mesin ini bisa sampai RPM berapa Ko Lukas? Kalau kita mau coba di track 10.000 bisa terus-terusan. Ya. Apa perbedaan antara mesin balap yang Ko Lukas bikin sama mesin drag? Halo teman-teman Engine Plus. Hari ini saya akan menanya-nanya tentang mesin balapnya Engine Plus. Pas mumpung ada Ko Lukas, jadi kita coba bisa tanya-tanya sedikit ya. Jadi ini mesin balap mau ditempel di mobil apa Ko Lukas? Yes, ini rencananya kita taruh di bodi Estilo. Terus saya mau nanya, ini disebut Ford Throttle gitu ya? Ya, Ford Throttle, individual runner. Ford Throttle itu fungsi utamanya buat performance mesin tuh untuk apa? Ya, yang paling pertama itu dia flow-nya bisa lebih bagus ke dalam mesin. Dan yang pasti flow udara ke setiap silindernya bisa benar-benar rata dibanding yang intake masih single plenum. Oh. Udah gitu flow mesin yang ke dalamnya kita bisa atur dari gede size throttle-nya, berapa yang mau masuk CFM-nya. Kalau kita rasa kurang gede, kita lebih mudah gedein 50, 55, 45 gitu. Terus ini kalau tarik throttle gini pakai tali atau pakai apa nih? Oke, kebetulan ini udah DBW, drive by wire system. Dia udah nggak pakai tali gas. Biasa kan zaman dulu masih banyak yang pakai tali gas. Kalau ini kita udah DBW. Apa bedanya buat performa engine antara DBW sama pakai tali? Kalau pakai tali itu yang pasti tidak sepresisi DBW, karena pakai tali itu kan butuh jarak dari pedal kaki lewat ke tali sampai ke throttle-nya itu sendiri. Kalau DBW sebenarnya kita mengontrol elektronik langsung ke motornya. Dan untuk pengaturan gasnya, kalau yang masih pakai tali biasanya kan ada setelan gas tinggi, rendah, tinggi, rendah. Kalau DBW ini super kontrol, kita bisa atur pakai ECU nanti kebuka throttle-nya saat lagi idle mau sampai seberapa gitu. Jadi benar-benar idle-nya bakal lebih sempurna kalau pakai DBW. Dan throttle angle-nya kita bisa atur antara yang di pedal gas sampai yang di mesin ini kita bisa rubah-rubah. Misalnya pedal gas kita gas 10%. Oh ya. Nah, di sini kita mau berapa bisa persen? dimanipulasi lah. Bisa kita setting. Bisa disetting ya. Jadi lebih bisa banyak feature, bisa banyak penyesuaian ya. Tambah lagi misalnya kita mau pakai gearbox sequential. Saat kita narik gigi, kita nggak mau tutup gas, DBW bisa ngontrol. Tapi sebaliknya, saat kita lagi turun gigi, itu kan mesti heel and toe. Supaya tidak terjadi hentakan, mobil tetap stabil. DBW-nya bisa langsung ngebuka otomatis. Walaupun kita injak rem, kita turunin sequentialnya tanpa perlu kaki kita injak rem dan injak gas heel and toe, dia bisa langsung membuka throttle-nya sendiri. Dia tahu mobil ini perlu di heel and toe. Oke, saya sebagai orang awam, menurut saya jadi dari Ko Lukas itu ketika kita menggunakan DBW itu kita bisa memanipulasi atau ECU kita bisa memerintahkan dia suruh buka, suruh tutup, suruh gas. Walaupun digasin di dalam 10%, di luar bisa 20%. Jadi mungkin jadi lebih canggih ya, jadi lebih pinter, kurang lebihnya begitu. Oke, berikutnya ini apa nih? Ya ini electric water pump. Oh, electric water pump. Biasanya kan water pump mechanical diputar sama fan bell. Nah kalau ini electrical, jadi kita nggak perlu fan bell untuk muterin water pumpnya. Terus berarti dia nyalanya pakai listrik? Pakai listrik. Jadi tidak membebani putaran mesin secara langsung. Mesin bisa lebih enteng dan nggak ada belt. Resiko putusnya yang nggak ada. Yang kedua, kalau elektrik ini bisa kita setting juga speed motornya, mau lebih kencang, mau lebih bisa pelan. diperintah lagi. Bisa diperintah berarti lagi. Dari ECU? Dari ECU. Ada kelemahannya nggak kalau kita pakai ini? Ya downside-nya mungkin lebih banyak makan aki aja. Oh, gitu. Makan aki. Ya. Oke. Kelistrikannya. Oke, berikutnya saya mau nanya, ini hitam-hitam nih apa nih? Nah itu dry sump lubrication system. Mesin K-Series ini kan cenderung RPM-nya bisa tinggi banget. Betul. Ya, ada yang bisa sampai 10.000, ya kan. Nah, untuk menjaga olinya, supply-nya tetap benar-benar stabil, kita untuk mesin bangunan kita ini kita pakai dry sump engine lubrication system karena dia pompanya di dalam lebih banyak dan lebih besar. Dia ada 2 sedot, satu buat pompa ke dalam mesin. Pompanya lebih besar daripada pompa standar, sehingga di RPM tinggi nggak akan kekurangan supply oli. Berarti kalau supply oli itu kita sebutnya apa sih? Oil pressure? Ya, salah satunya kita bisa kontrol dari oil pressure. Oil pressure-nya bisa jauh lebih stabil di RPM tinggi. Dan ada regulatornya kita bisa setel juga. Dan puli-pulinya kita bisa setel. Jadi tekanan olinya kita mau bikinnya di berapa gitu. Kebanyakan untuk mobil-mobil performa tinggi dan di track, mobil-mobil track.
karena ini saya desain untuk di track pakai ini jauh lebih baik ketimbang wet sump. Ini kan dibilangnya dry sump. Biasa tuh mobil kayak mesin balap gini oil pressure-nya perlu berapa sih mesin? Ya, kita di RPM tinggi kejar 6 bar, oke, cukup stabil. 6 bar ya? Dan yang paling penting 6 bar saat nikung, saat lagi engine brake dia tetap 6 bar stabil di RPM tinggi tersebut. Karena kan kalau pakai close ratio RPM-nya misalnya kita ngoper di 9.000, paling turun-turun cuma sampai di 8.700 lah, ya. 7,5, 7.700 turun paling cenggo. Walaupun downshift, RPM kan tinggi terus. Terus nikung, G-force. Nah, wet sump itu kan dia hanya ada satu pick up point, tempat penyedotan olinya kecil di samping biasanya. Oh, di bak? Di baknya itu. Kalau mobilnya lagi nikungnya ke kanan, olinya di sini, pick up point-nya di sebelah situ kalau wet sump. Nah, kalau ini pick up point-nya nyedotnya ada di sana, lebih stabil pasti. Berarti salah satu yang suka bikin mesin fail itu oli, suplai oli. Iya, salah satunya itu. Jadi nggak ada pelumasnya. Iya, makanya ini kita bikin sebenarnya supaya mesin ini punya ketahanan yang lebih untuk di track. Balap di Sentul mungkin cuma 12 lap, tapi kalau kita latihan sampai menjelang balapan kita pasti ratusan lap. Iya, iya. Rencana mesin ini bisa sampai RPM berapa kalau Lukas? Karena ini untuk track, saya akan limit rencana di 9.000 RPM. 9.000 RPM? Kalau misalnya dengan spek mesin yang ini, kalau kita mau coba di track 10.000, bisa terus-terusan? Bisa. Kalau misalnya kadang-kadang orang bilang, oh mesinnya mesin drag, nggak bisa pakai ke track. Itu yang membedakan tuh sebenarnya apa sih pada dasarnya? Maksudnya, kalau mesin drag kan emang kita daknya, misalnya kita gas 10 detik, 11 detik, habis itu udahan. Ini kan pasti di track buat lama gitu. Berarti kan itu baliknya ke durability. Nah, apa perbedaan antara mesin balap yang kalau Lukas bikin sama mesin drag? Ya, pada dasarnya yang pasti durability. Ya, durability. Ya kan? Apa yang bisa... Kedua, horsepower-nya kan kalau mesin drag kita kejar lebih gede. Kita tahu kita akan digasnya sebentar. Tapi kalau mesin track ini, kita nggak bisa gedein boringnya sebesar mobil drag. Kita bilangnya cylinder spacing. Antara silinder 1, 2, dan 3, dan 4. Kalau mesin track biasanya kita masih nggak terlalu besar boringnya. Jadi cylinder spacingnya lebih jauh. Sehingga airnya yang dikeliling boringnya tetap banyak. Tapi airnya? Air. Kita butuh pendinginan, air radiator. Oke, kalau misalnya kompresi juga sama. Baru saya mau nanya, kalau kompresi biasa mobil drag atau mobil track, misalnya kita bicara mobil NA, mobil drag itu biasa kompresinya berapa? Kurang mobil lebih. Drag 13,5 oke. Mobil drag 13,5. Iya, masih bisa nggak tuh diputar ke track 1 lap, 2 lap? Semua balik lagi, saya teknis ya, balik lagi semua ke yang buildernya, tapi cenderung kita nggak nyampe segitu sih kalau bikin untuk mobil track, nggak sampai ke 13,5. Oke, berikutnya ini berarti angin masuk ya, teman-teman. Terus kalau buat angin keluar, ini kalau dia bikin agak melengkung, landai gini, kadang-kadang kan di header turbo, saya suka lihat headernya kayak gimana ya, begitu-begitu ya. Kalau ini kan lebih cenderung keluar, langsung landai, langsung kayak gimana gitu, ya kan? Nah itu fungsinya tuh untuk apa? Ya. Kalau mobil-mobil NA ini cenderung kita RPM-nya tinggi, flow-nya tinggi terus. Nah, kita bahas dari intake nih, ini agak rumit ya. Biasanya kita kalau seperti Honda ini, kemarin kita setting intake-nya di 260 CFM di intake-nya. Nah, untuk di keluarnya, kita sama, kejar gede. CFM-nya mungkin sekitar 240. Kalau mobil all motor, kita butuh intake lebih gede. Kalau di mobil turbo kita bisa sebaliknya, karena lubang intake-nya akan disuplai oleh turbo. Dibantu. Nah, iya. Tapi ini tikungan-tikungannya harus landai supaya flow anginnya yang keluar ini nggak ketahan. Karena kalau dia pembuangannya ketahan, masuknya pun akan ketahan sebenarnya. Berarti dibikin landai biar anginnya masuk sama keluarnya lebih mudah. Ya mungkin kalau kayak gini disebutnya apa? Kolektor, teknik-teknik gitu ya. Jadi ini mungkin dari satu keluar, dari sini jadi satu, jadiin satu, sini keluar ya. Pokoknya intinya buat anginnya lebih cepat keluar. Oke, sekarang untuk gearbox kalau Lukas, ini kita gunain gearbox apa ya? 6-speed DC5. DC5 ya? Close ratio. Kalau misalnya kayak kalau Lukas gitu bikin mesin balap buat disentul, close ratio-nya tuh ngitung atau gimana caranya? Biar tahu sama ratio yang kita gunakan biar sesuai dengan track.
hitung antara RPM yang mau kita pakai, top speednya kira-kira berapa, sama ukuran ban. Oh, berarti Layar itu aja ya? diameter, iya. Tadi ukuran ban, Top top speed, sama RPM. sama RPM. Iya. Kalau kita beli close ratio, final gear perlu diganti atau nggak? Beli ganti dong. Diganti juga Iya. ukuran final gearnya. Berikutnya pertanyaannya, kira-kira kapan tayang Golukas mobilnya? Ayo dijawab. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya sudah, terima kasih Golukas buat waktunya. Semoga mobilnya bagus, bisa kenceng, bisa menghibur banyak orang. Golukas senang, yang nyetirnya senang, penontonnya senang, semua senang. Yang nyetir siapa? Yang nyetir semoga saya. Ya sudah, semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian ya. Sehat selalu, dadah.